Kesuksesan konser tunggal Krisdayanti yang digelar pada akhir pekan kemarin diselenggarakan untuk menandai 33 tahun perjalanan karirnya di dunia tarik suara tanah air. Memang tidak bisa dilepaskan dari peranan penting sang mantan Anang Hermansyah yang tiba-tiba saja diminta untuk berduet membawakan lagu-lagu hits mereka. Mengulang kembali sejarah dan tentunya cerita yang masih teringat betul akan momen-momen keromantisan mereka saat masih bersama dahulu. Seperti apa respon Ashanty saat menceritakan momen dibalik terjadinya duet tersebut? Benarkah ada sedikit perasaan cemburu di benak ibu dua orang anak itu saat melihat pembawaan sang suami dan mantan istrinya Kade yang masih terlihat romantis meskipun sudah 11 tahun usia pernikahan mereka? Ya, seperti diketahui sebelumnya, konser yang disaksikan ratusan pasang mata yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat pada Sabtu 5 Agustus kemarin memang turut dihadiri oleh hampir seluruh keluarga besarnya. Ya, disaksikan oleh anak kandungnya Aurel dan juga Asriel bahkan Amora. Yang cukup mengejutkan, Raul Lemos sang suami pun juga menyempatkan hadir di tengah kesibukannya sebagai pebisnis sukses. Lantas, seperti apa Raul melihat duet istrinya dengan sang mantan suami, Anang Hermansyah? Dan seperti apa kebahagiaan Aurel bisa terlibat dalam konser sang ibu meski harus menyanyi di usia kandungannya yang sudah cukup besar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, siapa yang meragukan kepiawaian penyanyi Krisdayanti dengan suara emas serta aksi panggungnya yang apik dan juga menghibur saat di atas panggung? Ya, memulai karirnya sejak usia belia atau saat mengikuti ajang pencarian bakat tingkat Asia di awal 90-an lalu. Untuk menandai karir bermusiknya selama 33 tahun, Kade, sapaan akrabnya, akhirnya menggelar sebuah konser tunggal bertajuk Konser Semesta yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat pada Sabtu 5 Agustus kemarin. Kesuksesan konser yang sudah dirampungkannya dengan megah dan juga meriah itu ternyata juga masih sangat teringat di benak para penonton, terutama para fans setianya di tahun 90-an dan viral di sosial media yang rupanya masih teringat betul akan duet Kade dengan sang mantan suaminya Anang ketika membawakan lagu yang bertajuk Cintaku Tak Akan Jauh Darimu yang sangat populer di awal tahun 2000-an. Lantas, seperti inilah saat Ashanty menceritakan kembali detik-detik suaminya diajak kembali berkolaborasi dengan Kade untuk membawakan lagu hits mereka. Sebenarnya menanti kan, sebenarnya kan harusnya Mas Anang juga harusnya tahun ini bikin konser juga yang melibatkan Mbak Kade juga dan akan menyanyikan lagu-lagu mereka sebenarnya. Cuma karena memang
ada hal yang Mas Anang lagi lakukan juga sekarang kan, kalian juga pasti tahu. Jadi ya ketunda juga, ya mudah-mudahan tahun depan bisa. Jadi akhirnya ya udah, kita nggak tahu bakalan nyanyi kan. Cuma pas kita datang, ya namanya fans pengen mungkin denger kan namanya lagu-lagunya mereka pada saat itu punya sejarah mungkin di sebagian fans-fansnya ya pasti suruh maju. Mas Anang maju. Last night's a blur, don't know for sure, but I'm ready for another round. Ya, sebelum viral di dunia maya, duet KD bersama Anang juga telah lebih dahulu memancing kehebohan para fans mereka yang menyaksikan langsung konser yang digelar di Bilangan, Jakarta Pusat itu. Ya, Anang yang saat itu hadir sebagai tamu undangan dan membawa beberapa keluarga besarnya seperti istri dan anak. Tentu tidak menyangka bisa dilibatkan dalam konser yang menandai 33 tahun karir bermusik mantan istrinya itu. Dalam momen tersebut, Ashanty yang duduk bersebelahan dengan Anang bahkan terlihat mengabadikan momen penampilan duet suaminya dengan Krisdayanti yang menurutnya menjadi momen terseru dalam konser KD bertajuk Konser Semesta. Lantas benarkah tidak ada sedikit pun perasaan cemburu yang ada di benak ibu dua orang anak itu saat melihat pembawaan sang suami dengan mantan istrinya KD yang masih terlihat romantis saat membawakan lagu-lagu hits mereka? Senang karena kan ya namanya udah kayak kakak adik lah Mas, udah kayak keluarga, udah nggak ada yang maksudnya nggak ada pikiran yang aneh-aneh lah. Aku aja kayak maju guru. Nah, aneh ya, aku yang aneh apa gimana ya? Orang tuh semua tanya aku pertanyaan yang sama, nggak ada. Ya, perasaan Ashanty yang menuturkan biasa saja ketika melihat duet suaminya dengan sang mantan istri tentu beralasan. Apalagi sudah 11 tahun usia pernikahan mereka. Dan ungkapan tersebut tentu dilandasi dari hubungannya yang sangat dekat dengan ibu dari Aurel dan Azriel itu. Terlebih lagi, semenjak KD maupun dirinya memiliki cucu dari Atta dan Aurel. KD dan sang suami Raul Lemos memang seringkali mengunjungi kediaman Atta dan Aurel ataupun sebaliknya untuk bertemu dengan sang cucu Aminah. Mereka pun kalau kita di luar kamera gitu, kalau ketemu berdua ngobrol, apalagi sekarang satu partai kan. Kalau udah ngobrol berdua, ngobrolin politik, aku ya kayak aku nggak pernah nganggep kayak apa ya sedekat itu sebenarnya. Mungkin karena nggak dikamerain aja, kita deket lah, udah kayak keluarga banget. Kayak kadang-kadang aku nggak nganggep mereka kayak pernah punya hubungan gitu jadinya ya. Maksudnya bukan yang gimana, jadi kayak kan udah kayak keluarga. Jadi kalau di rumah kalau ngobrol udah kayak mereka ya mau ngobrolin apa, aku nyantar kemana, udah nggak ada kayak gitu. Jadi kalau nyanyi lagunya mereka ya kenapa? Kan sesuatu yang apa ya, yang memang karya mereka yang dulu sempat pastinya booming banget, apalagi di zamannya mereka itu nggak ada duit lain mungkin ya. Sementara itu, kesuksesan konser Krisdayanti yang tentunya tidak lepas dari duetnya bersama sang suami Anang ternyata membuat salah satu ide bisnisnya pun bermunculan. Ashanty mengungkapkan akan menggelar sebuah konser Anang bersama dengan para pasangan duetnya terdahulu, seperti yang telah sukses dilakukannya bersama KD. Lantas benarkah Ashanty akan kembali mengundang KD, Aurel, dan tidak ketinggalan Syahrini dalam konser Anang yang akan digelarnya? Pengen banget, bukan recycle tapi lebih pengen bikin konser Mas Anang dengan pasangan-pasangan yang pernah berkelab. Itu mimpinya kita waktu itu, pengennya tahun ini kan bikin Mas Anang kolaborasi dengan
pasangan-pasangan duetnya atau orang yang pernah menyanyikan lagu beliau. Mas Anang tuh punya 400 karya lagu loh, gitu kan sayang sebenarnya, tapi mungkin belum waktunya. Doain tahun depan dan doain semuanya bisa mau untuk ada di konsernya Mas Anang, karena mengumpulin semuanya kan gak mudah ya, butuh karena punya kesibukan juga gitu. Sementara itu, seperti diketahui sebelumnya, konser ini pun turut dihadiri oleh hampir seluruh keluarga besarnya, termasuk diantaranya sang suami yaitu Raul Lemos. Lantas, seperti apa Raul melihat duet istrinya dengan sang mantan suami Anang Hermansyah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, gue Randy Martin. Happy birthday, selamat ulang tahun buat Intens yang keempat. Semoga Intens bisa selalu menyajikan info-info seputar selebriti yang akurat dan kece-kece buat para penontonnya. Happy birthday! Masih melanjutkan kemeriahan konser Krisdayanti yang bertajuk Konser Semesta yang sukses digelar Sabtu 5 Agustus kemarin di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Kemeriahan konser ini memang tidak hanya milik KD sendiri karena turut diramaikan oleh beberapa aktris kenamaan tanah air seperti Lesti, Judika dan anaknya Aurel Hermansyah serta Amora. Yang cukup mengejutkan, sang suami Raul Lemos juga menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah kesibukannya sebagai pebisnis sukses. Lantas, seperti apa Raul Lemos melihat duet istrinya dengan sang mantan suami Anang Hermansyah? Amora juga tampil satu panggung dengan Miminya, terus Aurel juga satu panggung, dan tadi juga sempat ada Mas Anang juga sempat ada dadakan duet seperti itu. Gimana Bang? Ya, itu sesuatu yang luar biasa karena memang ini kan selama 13-14 tahun ya baru terjadi lagi sekali ini. Amora oke lah. Kejutan dengan Mas Anang kan nyanyi. Kejutan? Iya, nyanyi di panggung duet itu. Aku tadi nggak lihat. Ada izin nggak mungkin sebelumnya gitu bakal? Tadi aku nggak sempat lihat soalnya aku ngantar presiden keluar kan. Nggak, kalau itu aku dari timnya aku nggak tahu kan, itu kan di ininya sama bukan harus KD sendiri menentukan. I think we started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful, I just can't hold it in. I think we started something. Konser yang kabarnya merupakan konser terakhir KD di dunia hiburan tanah air ini pun sempat menjadi momen haru. Lantas, seperti apa Raul Lemos melihat hal itu? I wanna know. Ya, kan ini sudah terakhir, jadi udah nggak konser lagi. Mengingat usia dan lain-lain gitu. Politik, rumah tangga itu lebih penting. Oh ya, kita udah bicarakan itu dan memang ini sudah dibicarakan awal bahwa ini konser terakhir gitu. Rela tidak rela, usia menentukan untuk merelakan gitu loh. Oh enggak. Kan itu usia kan, orang kalau usia ini sudah mau 50 tahun. Ya udah. Jadi fokusnya lebih ke keluarga. Mungkin dia kan punya karier yang lain lagi, politik, bisa fokus ke situ. Sementara itu, terlepas dari apapun, konser KD pun akhirnya pekan kemarin berhasil membius beberapa pasang mata, termasuk juga beberapa penyanyi yang hadir. Lantas seperti apa kesuksesan konser KD menurut mereka? Dan seperti apa pula kebahagiaan Aurel Hermansyah bisa terlibat dalam konser sang ibu meski masih harus menyanyi di usia kandungannya yang sudah cukup besar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe,
dan juga share channel YouTube ini. Halo, selamat ulang tahun buat Intens yang keempat. Semoga semakin sukses dan terus mengudara. Ya, di lain sisi, terlepas dari apapun yang terjadi dalam konser bertajuk Konser Semesta yang diadakan KD pada akhir pekan kemarin, nyatanya konser KD pun berhasil membius beberapa pasang mata, termasuk juga beberapa penyanyi yang hadir, di antaranya penyanyi 3 diva, Titi DJ dan juga Nindi Ayunda. Lantas, seperti apa kesuksesan konser KD menurut mereka? Dan seperti apa kebahagiaan Aurel bisa terlibat dalam konser sang ibu meski harus menyanyi di usia kandungannya yang sudah cukup besar. Wah, nggak ada celaknya, semuanya sempurna musiknya, suaranya KD prima, lagu-lagunya semua singelong, multimedianya, krunya, aduh pokoknya bagus banget deh. Teater ya konsepnya, jadi benar-benar tertib, menikmati. Jadi beda banget kalau konser-konser kayak yang sebelumnya. Terus yang aku suka banyak kayak scene-scene berganti gitu. Jadi dari tematik dari layarnya semuanya kan pakai show director. Jadi bagus banget. Aku dari kecil, kita besar nggak kita pungkirin semuanya pasti menikmati lagu beliau dari kita masih kecil sampai sekarang gitu loh. Dan Mimi adalah seorang penyanyi yang sangat energetik, terus udah gitu suaranya nggak usah diragukan lagi, semangatnya sama selalu ingin berkarya. Seneng banget, acaranya keren banget, luar biasa, nggak berasa kayak hampir 3 jam tadi ya. Perjalanan Intens Investigasi tidak terasa sudah menginjakan usia yang ke-4 tahun. Begitu panjang perjalanan yang telah dilalui oleh tim redaksi Intens Investigasi untuk selalu menyajikan informasi yang menarik dan paling terupdate untuk para pemirsa setia Intens Investigasi. Kami akan berusaha tetap menyajikan informasi yang menghibur dan menjadi tontonan hiburan nomor 1 bagi pemirsa setia yang telah mendukung Intens Investigasi dengan mengikuti di sosial media. Terima kasih, dukung terus Intens Investigasi menjadi tontonan yang menghibur dan memberikan manfaat bagi pemirsa setianya. Saya Barbie Kumalasari, selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-4 tahun. Makin sukses, makin ngehits dan beritanya makin dahsyat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.